Pernah nggak lo pas buka chart semuanya kelihatan tenang, lalu BM market langsung terbang atau jatuh dalam hitungan detik gitu. Nah, bisa jadi lo kena dampak news. So, di video kali ini gua Undercover Trader bakal bahas kenapa news bisa bikin pasar brutal dan gimana cara baca kalender ekonomi dan apakah sebaiknya trading sebelum atau sesudah news. So, langsung aja kita ke bagian videonya. Let's go. Eh, Masuk ke bagian pembahasan. So, di sini mungkin kalian yang baru tahu ini Forex Factory guys. Jadi biasa buat lihat news, gua gunakan ini dan layar pun bisa kalian custom sebenarnya. Di sini current layout, macro trader, event trader, season trader gitu-gitu. Jadi agak unik untuk di sini, tapi bukan itu poinnya. Nah, di sini yang ingin gue bahas ada gimana kita cara gunain ini. So, yang pertama di sini ada tools seperti kalender. Nah, sebenarnya biasa kalau di hari Senin tuh, Senin baru hari Senin, gue lihat news satu minggu itu ada apa aja sih. Nah, langsung aja gue setting dari tanggal 26 sampai 30 gitu. Nah, biasanya itu langsung muncul kayak gini nih. Atau kalau kalian masih settingan default itu biasanya nggak langsung tertata rapi seperti ini, tapi lebih ke banyak news yang bakal keluar. Nah, biasanya gue filter lagi di sini eh pairnya, currency-nya yang ingin gue lihat itu apa aja. Entah euro, JPP, JPE, NGD, dan lain-lain. Nah, kenapa gue cuma nyalain USD sana? Karena sebenarnya gue mau lihat USD doang. Karena gue trader New York season. Seperti itu. Nah, jadi di sini juga kalian bisa lihat ada warna merah, orange, dan kuning kan. Ini adalah satu impactnya atau tingkatan impactnya. Kalau merah tuh ini banget. Pokoknya high impact. High impact itu seperti apa nanti balik kita bahas. Impact kalau ini ada tulisannya impact expect, ini medium, dan ini low. Ini tuh non economic atau hari libur guys. Biasanya gua nggak bakal nyalain yang orange sama kuning. Kenapa? Karena kadang nggak terlalu impact ke langsung ke reaksi market. Kalau begitu kalian bakal banyak banget nih. Mas member William speaking dan lain-lain. Menurut gua kurang aja, tapi fokus ke red folder ya. Kenapa? Karena dari red folder kalian bisa tahu misalnya di jam 8.30 ada apa, 8.30 PM ada apa. Oh, BTW di sini gue gunain itu sih plus 8 ya. Atau Wita di sini. Sini kalian bisa atur kalau kalian WIB pakai GMT plus 7 Jakarta, tapi gampangnya kita setting ke WIB saja karena lebih general. Ini nah, itu sedikit pembahasan terkait Forex Factory. Kalian bisa akses kok. Dan ini gratis ya. Kalau kalian mau lihat forum juga bisa di sini dan juga berita-berita lainnya terkait ekonomik makro itu bisa banget dilihat di sini. Dan di sini gue sukanya biasanya di sini ada forecast gitu guys. Kayak di sini efeknya apa, more hawkish than expected is good for currency. Nah, sebenarnya cara bacanya ketika contoh gini. Sini. Kita buka data yang udah keluar nih contoh nih. Nah, ketika ini hijau itu artinya adalah good untuk USD dari forecast ya. Sebelumnya 50,2 tapi forecast 4,9,9. Aktual adalah data yang keluar. Jadi aktual itu adalah data yang keluar ternyata melebihi dari forecast nih. Otomatis itu akan good untuk USD, untuk currency yang bersangkutan. Nah, kalau bad untuk USD biasanya dia bakal aktualnya lebih rendah daripada forecast ya. Biasanya seperti itu. Misal kayak CPI kemarin. CPI kemarin aktualnya 0,2 kan, forecastnya 0,3, sehingga di sini aktualnya bad untuk USD, currency yang bersangkutan. Seperti itu. Sini juga ada keterangan pas Maret 2025 gimana, Februari 2025 kemarin gimana datanya. Itu ada historical datanya, guys. Kayak gitu. Jadi cara membacanya simpel lagi itu, tapi kan harus pahami juga apa itu CPI, apa itu PPI, employment claim, share pulse peak dan lain-lain. Tapi yang ingin gue bahas di sini ada tiga news yang sangat berefek ketika lo di forex. Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Segmen apa sih sebenarnya red folder yang ingin gua bahas itu kalian bisa
antisipasi lah sebenarnya ketika ini ada, ketika news ini ada, kalian bisa not trade dulu di news tersebut, tapi tunggu, saran gua tunggu 30 menit setelah news rilis baru kalian bisa trade. Idealnya menurut gua. Itu versi gua, karena misalnya 30 menit saat news itu bakal manipulasi gitu. Biasanya kan ada di 8.30 nih. 8.30 tadi 8.30 WIB. Itu biasa ada manipulasi. Sorry, berarti 9.30 7.30 WIB sampai 8.00. Nah, ini baru ideal menurut gue. Begitupun ketika ada disk game 10 atau dan lainnya. Tapi khusus ini gue membahas yang 7.30 karena itu sering banget, guys. For the news di sini ada berapa menurut gue yang ingin gue highlight. Yang pertama adalah CPI. Oke. Yang kedua itu FMC. Yang ketiga itu non time payroll. Dan sorry guys, bentar. Nah, FOMC di sini termasuk dari interest rate. Biasanya sepaket tuh, interest rate atau suku bunga sama FOMC, meeting minute. Yang mana Powell biasa Jerome Powell mau dong tulis itu tuh. Nah, ini adalah menurut gua news-news yang perlu kalian hindari dan jangan pernah kalian ikutin yang seperti banyak di luar sana kalian trade saat news. Menurut gua itu bakal ngebunuh yang pertama mental kalian. Oke. Yang kedua itu bakal berefek ke modal kalian. Tahu? Equity. Paham? Aman ya? Nah, apakah bisa ditebak sebenarnya arahnya kemana? Sebenarnya bisa-bisa aja guys. Cuman menurut gua, gak ada yang tahu data yang bakal keluar itu. Seperti yang gue bilang tadi, good untuk USD atau bad untuk USD, nggak ada yang tahu sebenarnya. Yang kita bisa lakukan adalah menunggu. Menurut gua, ideal menunggu adalah 30 menit setelah itu. Nah, di sini gue bakal tunjukin kenapa. Oke. Tadi kalian perlu highlight CPI, FOMC, NFP. Ini gue bakal, kalau gue buktiin kenapa. Sini gue gunain indikator news dan gue replay misal di random, misal di sini nih. Up. Nah, garis merah, tanda merah ini menandakan news yang ada di situ. News yang ada di saat candle tersebut. Coba kalian lihat. Kita perbesar time frame ya. Nih. Jika kalian trade di sini, ini apa yang kalian tangkap gitu kan? Apa yang kalian ingin kalian cari kan? Buy di sini. Ini newsnya apa? Kayak ada 4. Kayaknya yang paling berimpact ada NFP atau non pyro yang gue sebutin tadi. Jadi kalian ada lihat tentang inflation chance, rate dan lain-lain. Nah, bisa kalian buy sebelum news di sini. Kalian, kalian di sini tipis. Tiba-tiba mau gambling buat ke atas kan kena kan. Mending kalian kayak nunggu habis news nih 8.30 harus buy sampai ke 9 kalian bisa trade untuk ikut bearish gitu ketika kalian lihat udah oke candlenya bearish dan jika kalian tinggal ikut short aja gitu. Lebih ideal kan? Nah, terus ini miss 10, jadi fokusnya adalah miss di 8.30 ini. Di sini kalau kalian nge-buy kelihatan misal kelihatan lagi di bawah banget nih gitu, coba buy. Tapi nyatanya ke bawah lagi. Mana setelah news di jam 9 kalian bisa dapat posisi ideal untuk bisa buy position. Nah, jadi biasa pas saat news itu terbang lagi tuh marketnya. Candlenya maksud gue ya. Nah, so menurut gue jangan pernah trade news kalau nggak siap kehilangan modal. Supaya seperti itu. Terus kedua, kalian harus tahu isi news itu sendiri apa sehingga kalian tahu nih makroekonomi dikit-dikit. Nah, so untuk hari ini itu aja video dari gua dan gua udah close trading view gua juga. Ketika kita ketemu lagi di next videonya,
And jangan lupa like, subscribe. Kalian juga bisa komen di kolom komentar ke bawah guys. And see you.